Nama saya Ricky Suwarno, seorang investor atau limited partner LP, tech savvy, teknologi AI, US China, pengamat geopolitik dan geoekonomi. Berdiri di atas dua negara superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Hubungan antara blockchain dengan kita secara individu. Mungkin ada di antara kita yang berpendapat bahwa bisnis kita tidak perlu terlibat dalam teknologi atau blockchain sendiri. Secara teoritis, dengan asumsi bahwa platform blockchain telah matang di masa depan, suatu hari kita tidak perlu menulis kode program apapun. Kita dapat menggunakan perangkat lunak sumber terbuka untuk membangun blockchain yang berpusat pada diri kita sendiri. Umpamanya, ketika Pak Budi masih seorang mahasiswa pasca sarjana di universitas. Di dalam kelasnya ada seorang gadis pelajar paling cerdas dan cantik. Pelajar ini sangatlah rajin dan hebat dalam mencatat segala ajaran dosen dengan sangat akurat. Pak Budi yang sering absen kelas pada akhir ujian harus meminjam catatannya. Tetapi pada kenyataannya dia tidak mendapat keuntungan apapun. Maksudnya cewek itu. Namun, di masa depan untuk mendapatkan catatannya, Pak Budi harus membayar mata uang digital lewat aplikasi blockchain pelajar tersebut. Atau cewek teman sekelas ini dapat berbagi catatannya di blockchain dengan membentuk komunitas yang lebih besar. Komunitas semua pelajar Universitas Gadjah Mada misalnya. Mereka dapat menyumbangkan catatan mereka dan mendapatkan pendapatan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Jangan meremehkan masalah menyalin PR. Menyalin PR adalah hal yang paling emosional di perguruan tinggi. Ketika catatan kita disalin teman, kita tidak memperoleh keuntungan apapun. Tetapi melalui blockchain, segalanya akan berubah. Contoh lainnya, misalnya, fundraising atau pembiayaan pribadi pada saat kita ingin menerbitkan sebuah buku. Perusahaan penerbit mengharuskan penulis membayar deposit 10 juta misalnya untuk membeli nomor buku, biaya pengeditan, dan sebagainya. Buku ini mungkin akan menjadi salah satu best selling pada akhirnya. Namun dengan adanya blockchain kita dapat menerbitkan koin sendiri dan mengumpulkan uang 10 juta terlebih dahulu. Terkadang sebuah buku bila ingin terjual baik, rating dan komen ribuan pembaca pertama sangatlah penting. Sehingga ribuan orang yang membeli koin memiliki motivasi kuat untuk membuat buku ini menjadi buku terlaris. Orang-orang ini juga berkontribusi dan kontribusi mereka tidak akan sia-sia. Atau boleh dibilang blockchain sama dengan akun publik. Di kemudian hari, Ethereum akan berperan sebagai platform teknologi. Kita dapat memahaminya sebagai WhatsApp-nya Facebook atau WeChat-nya Tencent. Applets di dalam ekosistem WeChat. Dalam platform ini kita dapat mempublikasikan konten atau aplikasi sendiri. Sekarang kita membuat akun publik dalam WeChat, tetapi nantinya kita dapat membuat akun blockchain juga. Apabila artikel kita bermakna dan menjadi favorit, kita dapat menagih pembayaran dan menerima cryptocurrency. Sehingga nantinya cryptocurrency yang kita terbitkan mempunyai nilai dan berharga. Atau sebaliknya. Perbedaan antara tiga generasi teknologi blockchain. Hari ini kita telah memasuki generasi ketiga blockchain. Generasi pertama adalah Bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurrency. Misalkan cryptocurrency adalah mata uang. Setiap mata uang ini memiliki nilai acak dan hanya diketahui oleh kita sendiri. Namun setiap orang dapat memverifikasi keaslian nilai acak ini. Ini adalah generasi pertama blockchain. Dengan cara tersebut, semua orang mengenali algoritma ini. Kemudian kita dapat menggunakannya untuk membeli dan menjual sesuatu. Bitcoin telah membuktikan blockchain
yang didasarkan pada algoritma acak adalah memungkinkan. Walaupun Bitcoin masih memiliki banyak masalah teknis seperti efisiensi rendah dan biaya tinggi, perbedaan antara generasi pertama dan kedua adalah ketika banyak ahli matematika, terutama cryptographer, melihat peluang ini, mereka akan mengatakan bahwa blockchain benar-benar hal yang sangat indah dalam matematika. Kemudian para ahli matematika tertarik untuk mengambil bagian di dalamnya. Ethereum mungkin berkata bahwa saya juga tidak punya uang untuk membayar Anda. Saya akan membayar Anda dengan beberapa koin. Pada generasi pertama, jika kita ingin melakukan sesuatu yang lain dengan protokol Bitcoin, kita pada dasarnya harus menyalinnya lagi. Dalam generasi kedua, blockchain adalah membuat platform di mana kita bisa menerbitkan koin sendiri. Pada akhirnya, peluang ini menjadi sangat berarti. Masalah generasi ketiga Bitcoin yang belum terselesaikan adalah waktu pengiriman QPS. Masih terlalu kecil. Volume transaksi di dalamnya sangat rendah. Itulah alasan mengapa harga berfluktuasi sangat tinggi setiap hari. Jadi, bagaimana solusinya? Walaupun saat ini masih belum dapat mencapai frekuensi tinggi seperti menggesek kartu kredit atau e-payment, namun bila bisa mencapai frekuensi membeli saham di Nasdaq sudah cukup. Atau bagaimana kalau kita menghilangkan nomor koin? Jadi ini adalah masalah yang harus dipecahkan oleh blockchain generasi ketiga. Pada blockchain generasi ketiga, ada harapan bahwa kita benar-benar dapat bypass atau melewati platform raksasa internet untuk melakukan transaksi, sehingga benar-benar dapat mencapai transaksi point to point. Sekarang teknologi generasi ketiga sedang memecahkan masalah seperti itu. Itulah semua alasan mengapa blockchain sangat penting bagi Indonesia.